Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa man ba'dah amma ba'dah. Hadratal kurama wal julasa'il a'izza wa bil khusus Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, sahabat kami, teman seperjuangan, dan guru kami. Saya biasa mengenalnya Mas Heri, kaya kakangane lah. Dan kemudian seluruh pengurus inti sampai yang paling inti. Ada Pak Haji Yasir dan semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita semuanya diberikan iman Islam yang istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Diberikan kesehatan zahir batin, diberikan rezeki yang lancar, yang banyak, yang berkah, diberikan utang-utang yang lunas. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum saya ngaji, saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan begini, saya berharap kepada anak mau sholat, mau ngaji. Salah atau betul kata-kata itu? Saya berharap kepada anak mau sholat, mau ngaji, pinter sholat, pinter ngaji. Salah atau betul? Jawab yang keras, salah atau betul? Ternyata salah. Karena kalau saya berharap kepada anak pinter ngaji, anak sedang berharap pinter HP-nan. Betul atau tidak? Adiknya berharap main ke mall, ibunya berharap ngerewangi masak. Ada sekian banyak tabrakan harapan, tabrakan keinginan. Mulai paham? Nah, maka kalau saya katakan saya berharap anak saya pinter ngaji, mau ngaji, salah atau betul? Salah, gitu aja sing mantep. Yang tepat adalah saya berharap kepada Allah. Nah, ini situ. Saya berharap kepada Allah. Anak mau ngaji, mau sholat, pinter ngaji. Jadi berharapnya kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, kehendak Allah itu walau tabrakan dengan kehendak makhluk seluruh bumi, tidak ada yang mengalahkan kehendak Allah. Mulai paham? Understand? Cetra wila-wila. Saya berharap, ini bagi yang telat-telat, jawabnya yang keras ya. Saya berharap kepada anak mau sholat, mau ngaji, pinter sholat, pinter ngaji. Harapan ini salah atau betul? Pinter nih. Berharapnya kepada siapa? Itu beda jauh. Saya berharap kepada istri. Agar istri itu mbok yo taat sama suami. Salah atau betul? Salah. Karena istri berharap banyak duit dulu baru taat. Mumet kan? Mumet ini. Saya pernah berharap kepada istri. Ini, itu, dan sebagainya. Ternyata dia berharap kepada saya untuk ada syaratnya. Mumet kan? Maka mulai sekarang latihlah untuk berharap kepada Allah. Saya nyoba Pak, pulang-pulang dari kajian subuh sampai rumah sekitar jam 7. Paling enak ngopi nang ngarep pondok ya, ngopi nang ngarep pondok di pinggir jalan sambil ngelihat orang sibuk. Baru ngono terus biasanya saya bilang mah kopi. Saya langsung paham. Kali ini saya tahan-tahan agar tidak meminta kepada istri. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya mengharap adanya kopi. Ya Allah,
Ngono terus, Masya Allah Pak. Ternyata sampai 1 jam belum juga muncul kopi. Ora sabar, mah kopi, ngono terusan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata ilmu ini adalah ilmu yang butuh dilatih. Hingga satu ketika tetap tak tahan. Walaupun tidak ada, ini sing cilik-cilik saja. Belum sampai haji, belum sampai umroh, belum sampai bisa bangun rumah, belum sampai surga, belum sampai rahmat Allah, belum sampai ridho Allah. Berlatihlah untuk berharap kepada Allah. Understand? Nah, satu ketika saya diam aja. Tidak ada kopi menang, geleneng karo maca kitab. Ora ono kopi-kopi. Tetapi tetap ndonga terus ya Allah. Pokoknya anggere ono banyu panas, campur ireng-ireng enak ya Allah. Terus gitu. Alhamdulillah istri juga tidak peka. Dilala kur lewat riwa-riwi kayak setrika. Ya Allah, gitu. Orang paham-paham. Akhirnya tamu datang. Begitu tamu datang, kemudian tamu datang langsung datanglah kopi, nemenin tamu. Oh iya memang nek njaluk karo Gusti Allah tetep ana bedane. Mung yo butuh dilatih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik. Ini guyonan-guyonannya. Sekarang saya tanya lagi sama panjenengan. Coba ini sebelum masuk materi. Bapak Ibu rahimakumullah, putus asa. Apa? Putus asa. Putus asa itu baik atau buruk? Jawab. Putus asa baik atau buruk? Buruk atau baik? Ternyata putus asa itu baik, Pak. Putus asa itu apa? Baik. Berputus asalah kepada manusia agar kita tidak berharap kepadanya. Tapi aku dodolannya nang pasar piye, Ustaz? Saya itu harus ke kantor, saya itu harus nemu calon pembeli, saya itu harus ketemu sama customer, saya itu harus ketemu sama pelanggan. Gimana caranya? Al-insanu kismani. Manusia terbagi menjadi 2. Menjadi berapa? Sing keras. Menjadi berapa? Zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir dan manusia secara batin atau hati. Zahiriyun yukhalitu bil khalqi. Zahir kita, Pak, berinteraksi, bergumul, berkumpul, berdialog, berdiskusi, berinteraksi dengan makhluk. Zahir kita. Wal batini, sedangkan hati kita yukhalitu bil khaliq. Berdialog, berharap kepada Allah. Jadi kalau kita berangkat ke pasar atau kita buka usaha atau kita melakukan sesuatu, memang ketemunya sama pembeli, sama teman kerja. Tapi dari awal hati telah tertata, yang bagi rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada orang katanya mau membeli dagangan sampean wis siap-siap, wis di packing, sudah disiapkan, sudah siap kirim, bahkan sudah siap menerima transferan. Utawa wis siap nota pembelian atau nota penjualan, wis pokoknya sudah siap-siap. Ternyata orangnya cancel, ora sido, batal. Rasanya plong atau nyer? Nyer atau plong? Nyernya itulah bukti kita belum menata hati. Nyernya itulah bukti kita mengharap manusia. Nyernya itulah bukti bahwa kita belum membagi diri kita menjadi 2. Harusnya zahir kita memang ketemu sama bos, zahir kita memang ketemu sama calon pembeli, zahir kita memang ketemu sama istri, ketemu sama anak, ketemu sama ini itu dan sebagainya. Tapi hati kita cuman satu,
berharap kepada Allah. Kalau Allah kata terjadi, ya terjadi. Kalau Allah kata tidak terjadi, ya tidak terjadi. Pak, takbiratul ihram bunyinya bagaimana Pak? Bareng. Ayo dong. Pak, takbiratul ihram bunyinya bagaimana Pak? Artinya apa? Alias yang lain kecil dan tidak ada pengaruhnya. Kalau sholat kita benar-benar mengagungkan Allah, meyakini bahwa satu-satunya yang berpengaruh akan terjadi dan akan tidak terjadinya segala sesuatu itu hanya Allah, jane ora butuh eling liyane. Nggih napa mboten? Tidak butuh ingat yang lain. Mung dhewe nek salat Allahu Akbar ije eling kok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Engko sore kate ana kondangan kok. Maliki yaumiddin, aku nganggo klambi biru apa sing ijo ya? Iya kana butuh iya kana stain. Nek sing biru ki rada ciliken. Barang tekan sujud malah mikir, tapi nek sing ijo gawe kancinge ki ucul. Ana sujud tok sujud model kok ngono ki apa? Kenapa bisa seperti itu? Jelas dari awal tadi itu. Karena hati bukan untuk Allah. Jadi nganggep yang lain itu penting. Padahal kalau habis maghrib nanti itu Allah matikan nyawa kita, kuasa atau sangat kuasa. Bukan satu orang, satu temanggung, kuasa atau sangat kuasa bagi Allah. Sangat kuasa. Enggak usah sampai habis maghrib, seketika saja bisa. Maka kuncinya terjadi atau tidak terjadi ada di tangan siapa? Allah. Kalau ada di tangan Allah, ngapain ingat yang lain? Understand? Cetra? Kalau Allah yang bagi rezeki, ngapain berharap yang lain? Berarti putus asa baik atau buruk? Jawab. Sing celut. Baik atau jelek? Putus asa. Putus asa baik atau jelek? Belum sepakat. Putus asa baik atau jelek? Jelek, Ibu. Ki piye wong Temanggung ana putus asa kok baik marang piye? Putus asa itu baik. Putus asa itu apa? Baik kalau kepada buruk kalau putus asa kepada. Nah ini jelas. Pak, Bu, kalau tidak percaya, setiap kita pasti ada titik dibikin putus asa sama makhluk loh. Bagi yang umurnya sudah mencapai 25 ke atas gitu aja wis lah. Pasti ada momennya kita dibikin putus asa sama makhluk. Biar apa? Di-cut, potong-potong hubungan antar manusia itu, biar hubungan kita dengan Allah lebih 100%. Ustaz ini cerita tenan ora wi. Oh tenan. Itu selalu akan ada momen-momen seperti itu, bukan hanya kita, banyak. Coba jenengan lihat di Al-Quran. Misalkan ada seorang wanita namanya Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam. Itu putrinya siapa Bapak Ibu? Pancen nek cerita nabi-nabi ora nyambungan kok sama no. Putrinya siapa? Wah, nganu wis Anang Hermansyah sidone karo sapa, Bu? Angel. Putrinya adalah seorang namanya Pak siapa? Imran. Sayyidah Maryam itu orang yang hari-harinya hanya untuk ibadah. Sampai Nabi Zakaria yang hidup sezaman bahkan masih
kerabat itu sampai heran karena Bunda Maryam, jangan boleh nyebut Bunda Maryam, Ibu Maryam, atau Sayyidah Maryam, atau siapa, monggo lah silahkan. Itu isinya ibadah terus di mihrab. Mihrab yang berada di Baitul Mal, aneh mana Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis di mana? Sing jawab seru, Baitul Maqdis di mana? Ono sing jawab pingit barangi piye. Baitul Maqdis di Palestina. Sekarang Palestina. Beliau iktikaf ibadah terus sampai kalau ada di Fisyita di musim kemarau yang datang makanan itu makanan musim dingin. Di musim dingin yang datang makanan musim kemarau. Ditanya sama Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Dari mana? Min indillah. Allah langsung yang ngasih. Ini saking hebatnya Sayyidah Maryam. Apalagi sampai maksiat, hari-harinya buat ibadah. Keluarga orang baik-baik, ahli ibadah di Masjidil Aqsa. Luar biasa. Tidak pernah keluar-luar. Hebat, ini orang anaknya orang hebat. Keluarga circle keluarganya juga circle keluarga yang soleh. Tiba-tiba Pak, uju-uju mak bedundu hamil. Kini coro sampean urip zaman semono. Kira-kira ikut yang suudon atau ikut yang husnudon? Suudon tetap. Ikut yang mana? Suudon. Bayangkan nek zaman semono wis ana sosmed coba. Kini karing konfirmasi ke piye, klarifikasi ke piye coba. Kaya ngapa? Tidak ada orang percaya sama Sayyidah Maryam. Tidak ada orang yang percaya sama Bunda Maryam kala itu. Semuanya yang menganggap buruk. Halah, jarine anake wong apik. Dino-dino nang masjid, pretah ngerti-ngerti. Mesti wong ngepeh ngenyak kabeh. Kala itu Sayyidah Maryam diam. Karena sudah benar-benar putus asa. Ngomong sama manusia itu udah putus asa. Ora iso ngomong-ngomong. Oh, bukan, itu bukan saya. Orang ono sing percaya. Bapak, Ibu rahimakumullah, setiap kita akan ada momen-momen di mana kita itu ndak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah. Walaupun dalam skala kecil kita ini. Lah saat itulah apa yang hari ini kita ngaji, yang namanya putus asa sama makhluk itu benar, itu penting. Understand? Bareng ngono seolah-olah dalam kitab yang saya baca itu bilang begini. Dengan diamnya Sayyidah Maryam dan tidak bicaranya beliau kepada makhluk, sebab beliau meyakini lisan adalah untuk Allah. Telinga adalah untuk Allah. Seolah dibikin sana tidak bisa diandalkan, sini tidak bisa, situ tidak bisa. Karena biar mengatakan satu-satunya yang aku harapkan hanya Allah. Yo nek kelas panjenengan ya ora terus kemudian kok ngono, nek kok ngono yo jeglek tenan. Yo bangsa-bangsa golek utangan ora ketemu lah nek jenengan. Rono, anu Bu, aku nek soal duit ki padha aku yo ora duwe, ora nyekel aku. Sing golek utangan rono. Lah wingi kae nek dong ora butuh ora tau tekan kene, saiki barang butuh tekan kene ngono. Ora sida. Sing kene muyar kita. Akhirnya ya Allah. Kicik kalingan siji maneh jenengan golek wong siji maneh. Ibu, mbok aku ini curhat, ngantung. Habis itu orangnya bilang, aku tak rewangi ya. Ya alhamdulillah, tak rewangi ndonga. Ya sih piye. Alhasil Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seperti itulah kita sendiri. Dan kita sedang dilatih untuk mengamalkan ilmu.
bahwa berharap itu bukan kepada manusia. Ada istri kok berharap sama suami untuk bahagia. Saya gantungkan kebahagiaanku kepada suami. Tak kasih kabar, Bu, suami sing mbok arep-arep bahagia itu wonge mumet. Kabari lho apa none iki. Tanya sama bapak-bapak, mumet atau mumeten, Pak? Nah, ngono ki jawabane cetok. Masya Allah. Maka ayo bareng-bareng, al-insanu kismani, manusia ini memang terbagi dua, zahiriyun wa batiniyun. Zahir memang silahkan ketemu sama manusia, tetap berbuat baik sama manusia. Tapi hati ini saat zahir kita berbuat baik tidak mengharap kepada balasan manusia. Sampean gratisi ayam goreng, Pak, sama teman. Terus kemudian dengan gratisi ayam goreng berharap satu ketika gantian. Nek wonge dermawan paling pol dadi sesama ayam goreng. Kok dadi bebek goreng rada longko-longko. Jarang-jarang. Kadang-kadang turun menjadi tapi kalau berharap kepada Allah dengan berbuat misalkan cah nom gratisi ayam goreng tapi tidak berharap kepada makhluk Gusti Allah sing bales, itu ayam goreng bisa menjadi jodoh sak mobile. Nek ngarep-ngarep Gusti Allah, karena Gusti Allah iki sepolumane. Lah yang dekat saja ada kok, yakni Allah. Yang kaya itu ya Allah. Yang dermawan itu ya Gusti Allah. Kok bisa-bisa nih hati kita gantungkan kepada yang selain Allah. Orang bergantung pada HP. HP ketelindes truk, rampung urusan. Ya kan? Orang bergantung kepada orang lain, berubah-ubah hatinya, kita sudah mumet lagi. Nek bergantung kepada Allah, beda, Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon, ini sebagai mukodimah. Ini kita baru mukodimah, saya belum baca kitab ini. Mukodimah, baru mukodimah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Nih. Ahzin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insana ihsanu. Wis pokok setiap detik fokus saja berbuat baik. Niscaya Allah akan kuasakan hati mereka. Dia. Fatalama ista'badal insana ihsanu. Sungguh seringkali kebaikan itu dapat bertransformasi, kebaikan itu dapat bertransformasi menjadi berlipat ganda, berlipat-lipat sampai tak terhitung. Saya kasih contoh. Kalau dalam bahasa Quran ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ila akhirih. Wis pokok gitu. Yakin berharap kepada Allah, terus kemudian kita komitmen dengan berbuat baik kepada sesama. Lah kalau sudah seperti itu, Pak, Allah tahu, Pak, cara menghibur kita. Allah tahu cara menghibur. Kasih contoh ya, kasih contoh. Ada namanya seorang syekh, namanya Syekh Sarih. Syekh Sarih itu beliau dicurhati sama seseorang tentang keluhannya ini, itu dan sebagainya. Lalu Syekh Sarih mengatakan, engkau jangan biasakan curhat sama manusia.
yang kau harapkan mendapatkan ini itu dan sebagainya. Kalau kau curhat sama manusia agar kau mendapatkan ini itu dan sebagainya, ketahuilah manusia itu terbagi menjadi dua. Kalau yang mendengar keluhanmu itu adalah teman, ketahuilah bahwa temanmu juga punya keluhan yang sama atau yang lebih parah. Kalau yang mendengar keluhanmu itu adalah orang yang tidak suka kepadamu, maka dia akan tepuk tangan untuk dirimu. Angel toh? Kau lihat mataku, kata Syekh Syarih terhadap tamunya yang kakek curhat. Yo curhat nganti 2 jam ngentek ke tisu. Kau lihat mataku, ditulok. Kau lihat mataku. Kenapa ya Syekh? Kau lihat mataku, sejak 15 tahun yang lalu mataku telah tidak bisa melihat. Sudah buta sejak 15 tahun yang lalu. Dan aku belum pernah cerita kepada siapapun. Jangan pernah kau ketika sedang sedih menjadi manusia yang paling sedih sedunia. Ada enggak orang nek dong pas lagi sedih, koyo-koyo ini paling sedih sak donya, ada atau tidak orang seperti itu? Ada atau tidak? Orangnya hadir. Dadi nek mumet, koyo paling mumet sak donya, ada ndak sing seperti itu? Sing depan atau sing belakang kuwi? Podo nek masih semua manusia itu sama lah, sama. Ndak ada orang hebat. Tidak ada orang sakti, apalagi orang sakti aneh-aneh itu. Yang hebat, yang sakti di Gusti Allah. Masya Allah. Contoh yang kedua saya kasih contoh. Pokok kalau orang itu sudah tadi itu ya, pinter bagi ya. Zohir ketemu karo menuso, tapi ati ketemu karo Gusti Allah. Jadi cara si menuso kui mau ora bales kebaikan kita, ya memang saka ati tidak mengharapkan orang itu. Santai saja, nyun sewu Pak, wongin telunyur wae. Ndak apa-apa. Wong aku meni nyun sewu ki tak niat ngamal soleh kok. Nyun sewu Pak, wongin telunyur wae. Sombong. Saya tanya, ketika berharap orang bilang nyun sewu terus berharap nggihan ke piye to ya. Berharap dibalas oleh sesama manusia terus tidak dibalas, besok lagi berbuat baik enggak? Enggak. Maka orang kalau tidak tulus, kalau tidak ikhlas, biasanya kebaikannya itu sedikit dan enggak permanen. Tapi kalau lillahi ta'ala santai saja. Santai saja. Ada seorang namanya Syekh Utsman Al-Hari. Syekh Utsman Al-Hari. Beliau disebutkan dalam Ma'arifus Sadat itu beliau terkenal orang yang soleh. Ada seorang anak muda kepengen nyantri. Di purna ilmunya. Dia kepengen nyantri sama Syekh Utsman Al-Hari. Katanya Syekh Utsman Al-Hari itu orang yang paling hebat dalam urusan yang seperti ini. Datang dia sebagai tetangga ini, anak muda. Sebagai tetangga terus ngetes. Cara ngetesnya itu Syekh Utsman itu dipanggil ke rumahnya. Ya Utsman, ta'al. Utsman, datang ke sini. Datang Syekh Utsman untuk. Ya Utsman. Ana la ahtaju minkum. Aku ini tidak butuh kamu. Irja, kau pulang sana. Pulang. Setekan ngoma. Ya Utsman, ta'al. Datang lagi. Untuk. Tekan ngoma. Bali ngopor ini sapa sing ngongkon. Bali. Tekan ngomah mana? Lewat orang lain. Panggilkan Syekh Utsman, suruh ke sini. Datang lagi, habis datang lagi, ngopo sapa sing ngongkon rene? Lah pembantumu. Sapa sing ngongkon? Aku ora ngomong sapa. Bali kok kono. Bali. Pak, sedina ping 30 Pak ngono kuwi. Cara sampean dadi Syekh Utsman kuwi wong gawake apa? Gawake apa? Ya Allah. Terakhir anak muda itu berkata pada Utsman, "Ya Utsman, lima dalam taghdab. Kenapa engkau ini tidak marah?" Syekh Utsman jawab, "Lah ngapain saya harus marah? Kau ini kan tetanggaku. Dan aku ini diperintah oleh kekasihku, Allah maksudnya. Diperintah oleh kekasihku yakni Allah untuk berbuat baik kepada tetangga." Ini nek diterus ke jane rodok daki. Jadi saya datang ke sini itu karena Allah, bukan karenamu. Ojo GR kowe. Paham ya?
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi mbok biasakan Pak, nanti uripe penak asli banget penak. Coro sampean Bu gawe teh nggo gawe suami, kuwi yo niat ibadah. Nek niat goleki kuwi duit sing nang jas. Duit sing nang jas. Itu yo ketemu nggo suamine lho, iki kok uang kok hilang ya? Iya tak jiko. Itu besok lagi diumpetke ora nang jas Pak, luweh umpet maneh. Alhasil sesuatu itu tidak membuahkan kebaikan terus menerus. Tapi kalau lillahi ta'ala saja Pak, Masya Allah. Di kitab Uqudul Hijan itu bahkan disebutkan, di muqaddimahnya itu, ada seorang istri yang suaminya itu fasik. Suaminya fasik. Tiap kali sang istri membuka sesuatu itu selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Buka masakan Bismillahirrahmanirrahim. Komplit. Saya mau bilang buka baju tapi ono cah cilik. Terus pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Oh selalu Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya itu karena orang fasik itu. Iki dibujuk sirik-sirik Bismillah. Bas. Nah, akhirnya sama sang suami dites. Coba tak kei duit. Nah ini uang. Masukkan ke kotak sana. Masukkan kotak. Masuk ke kotak, malam dikunci. Habis malam dikunci ya. Pas istrinya lagi tidur, diambil itu uang sama sang suami. Ambil, pagi-pagi bilang, ambilkan uang. Padahal sudah diambil sendiri sama sang suami. Ini ngongkon istri. Nah, istri langsung dengan PD-nya, dengan mantapnya, Bismillahirrahmanirrahim. Detik saat buka, itu versi kitab Uqudul Hijan memang benar Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil uang yang sudah dilimpek bahasa Indonesia apa? Disimpan sama suami, kembalikan lagi ke kotak tempat asalnya dengan sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada. Aku jajal kok ngono ora ono iki. Bapak Ibu rahimakumullah. Enggak, kita kembali lagi fokus ya Pak. Saya cuman pesen satu tok kok. Enggak banyak-banyak ngaji kita ini wis pokok nek zahir ki ketemu kumpulo karo menusa silahkan. Tapi nek ngopo-ngopo aja nggo gawe menusa ngarep-ngarepe. Nggo gawe Gusti Allah. Hatta itu melayani suami Bu, hatta itu ngasih nafkah kepada istri Pak. Jenengan kok kepengin ngasih nafkah kepada istri sing sakwene urip ora tau merengut, saya garansi tidak ada di muka bumi. Sing jenengane istri ana saat-saatnya merengut Pak. Kira-kira orang merengut ganti boneka Pak, ora tau merengut. Ini mesti merengut. Maksud saya biasa saja, karena memang bukan untuk itu kita memberi. Kita itu memberi memang untuk Gusti Allah. Mung rupane diwujudke nanggon makhluk bernama anak, bernama istri, bernama tetangga dan sebagainya. Berbuat baik sana sini, berbuat baik sana sini. Kuwi lak zahire. Nek atine ya lillahi taala. Karena satu-satunya yang abadi mung satu tok. Yakni Allah. Gimana bahasa Quran itu? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya itu rusak kecuali Allah. Lah kalau kita berbuat baik yang bukan untuk Allah, saat rusaknya bumi ini, maka amal kita ya sudah ikutan rusak. Tapi kalau untuk Allah saat rusaknya, saat kiamat, amal kita masih turut abadi. Cetra wila-wila. Terakhir, belum lagi yang paling jos Pak. Nek wis latihan kok ngene iki Masya Allah. Gusti Allah ki seneng banget menghibur orang-orang yang hatinya untuk Allah. Menghibur. Menghibur itu apa ya? Menghibur. Kasih contoh. Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami itu loh yang muhaddis itu loh.
rawahu Dailami, kan ada rawahu Tirmidzi, rawahu Ahmad, rawahu Al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ad-Dailami. Imam siapa namanya? Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami hidup di perbatasan antara lingkungan umat muslim dengan Romawi. Dipisah oleh lautan. Maka beliau hidup di pantai. Pekerjaan orang pantai apa? Apa? Mimi mbakku aneh-aneh. Pekerjaan orang pantai? Nelayan. Saat sedang bernelayan, Imam Ad-Dailami, bahwa Imam Ad-Dailami itu dino-dino mau berbuat baik, Pak. Ya Allah, dakwah itu enggak kayak sekarang. Kayak sekarang tuh dakwah ke batreni. Asli toh Pak, ora percaya. Dakwah batreni nek saiki. Maksudnya bateri kok batreni to. Bateri dakwah saya. Zaman dulu dakwah lah ya ora bateri ya pokoknya mulang ya kok mulang. Ya ora ono sing bayar. Itu imam-imam muhaddis itu sejak Imam Bukhari itu orang ono sing bayar Pak, neliti hadis Pak, ribuan. Itu kalau salah diedit, belum ada komputer, belum ada copy paste, tulis tangan. Imam Bukhari tiap kali mau nulis satu hadis, mandi dulu. Habis mandi kemudian beliau wudu sholat ya. Bersihkan hati, nulis satu hadis, padahal ribuan. Yang hadis itu diambil dari kota lain atau negara lain, pakai biaya sendiri. Saiki ngaji rono ya balik tetap sangoni to ya. Maka saya sebenarnya ora tahu mikir sangu, karena harus dipikir ke panitia. Masyaallah. Jadi zaman saya kiki ora pati enggak begitu bisa disebut berjuang kok zaman saya kiki. Ya Allah. Nah sing paling krasa berjuang ya mulang santri kuwi. Kene ini tenanan metenteng, malam sudah mutolaah, pagi ngajar luar biasa, kene keringat. Lho kok ono sing ngene. Sregep men. Ya merem. Itu mulang tenanan. Ngono mana macam-macam. Ada lagi santri saya itu Masya Allah, ya Allah. Saya kalau mau berangkat kajian subuh di masjid, ya, itu santri tak gugain di sini. Tangi. Saya kira sudah bangun semua Pak. Wah alhamdulillah tangi semua. Ternyata tetap turunin nang kamar mandi. Allah, aku turun nang kamar mandi. Tapi itu perjuangan. Saya seneng. Pokoknya dindi sing okehmu mete, yes, muga-muga okeh ganjarane. Ane bangsane ngaji kok ngene gampang kecil. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini guyon-guyon. Baik, kita lanjut ke Imam Dailami. Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami itu beliau satu ketika diserang oleh tentara-tentara Romawi bersama seluruh tetangga-tetangganya yang sesama yang pekerjaannya apa tadi? Hah? Apa? Yes kuilah pokoknya. Nah, tiba-tiba diserang, singkat cerita habis diserang, ditawan. Orang-orang Islam ditawan. Ketika orang-orang Islam ditawan, orang-orang Romawi tidak paham siapa-siapanya. Tahu-tahu ini ada orang yang agak sepuh namanya Imam Dailami. Itu yang lain kalau ketemu ini menghormati. Maka orang Romawi langsung berpendapat. Ketoknya ketua suku iki, gantung wene ketua suku ini. Oh iya, iki orang rasa digantung, dipancung saja. Imam Dailami dipancung, ngeri. Di perahu besar, di perahu ada tiang tinggi, Imam Dailami itu benar-benar dipancung seperti ini. Ngeri. Perjuangan zaman dulu dipancung. Habis itu terus murid-muridnya kan resah. Wah, masa iki Mbah Kiai di kong ngono kuwi piye. Wah, akhirnya nyerang balik menang umat Islam. Begitu menang, cerita sesungguhnya di sini. Begitu menang diturunkan itu Imam Dailami. Barang diturunkan itu Masya Allah Pak. Ternyata itu yang sedang dipasung Imam Dailami itu sedang tidur. Dan bloko turu bloko.
Ditakoni, loh Imam jenengan enggak kenapa-napa. Saya malah enggak tahu. Saya tadi ngantuk banget kok. Ini udah turun dari mana? Oh, Pak. Dan ini sering terjadi di masa-masa Islam. Nang Quran ya ono. Pada saat Rasulullah SAW perang, umat muslim kecapean, rasa takut luar biasa. Ayatnya gimana? Idh yughashikumun nu'asu amanatan. Oh, Allah ngasih rasa ngantuk ya, biar umat Islam bisa istirahat sekaligus memberikan rasa aman. Makanya ono ngaji kok ngene ngantuk, mungkin pertolongan itu, Bu. Ya Allah, ya Allah. Bukan hanya itu. Ini ono cah cilik ora apa tak ceritane apa nih. Bukan hanya itu. Inilah orang yang hatinya hanya ada Allah. Sampai orang lain ngelihat, kayaknya ini orang disiksa, ternyata orangnya sedang dihibur oleh Allah dengan cara tidur. Belas ora krasa apa-apa. Bukan hanya itu. Sampainya di bawah, Imam Ad-Dailami langsung bilang begini. Mana air, mana ainul ma, ainul ma, ainul mia, ainul mia. Mana air, mana air. Loh, memang engkau mau apa wahai Imam? Saya itu mau mandi. Mandi apa? Mandi jinabat. Loh, kok mandi jinabat? Iya, tadi itu begitu saya pas mau dipasung, saya itu ngantuk luar biasa, saya tidur, saya mimpi saya sudah masuk ke dalam surga, di sungai-sungai itu ada bidadari dan saya main. Ngono. Kene sing weruh wedine ora karuan jebule mlebu surga coba. Ya Allah. Itu loh, orang kalau hatinya sudah ada Allah, suka-suka Allah cara menghiburnya. Orang lain yang kelihat kayaknya ini orang rekoso. Panjenengan misalnya ya, kayaknya ndak dikasih uang, ndak dikasih rumah yang bagus, tapi hati panjenengan ada Allah. Allah tahu cara menghibur panjenengan. Nek diwalik Pak, sekarang diwalik. Orang yang hatinya tidak ada Allah, walau ia ada di tengah-tengah gelimpahan harta. Kalau Allah bikin susah, susah saja. Kalau Allah kasih sulit, sulit saja. Kalau Allah kasih sesek hatinya, sesek saja. Kalau Allah remuk hatinya, remut saja. Nah, barang wis meh mulai inti malah wis meh maghrib. Alhamdulillah. Kembali ke ngaji awal tadi itu, wis Pak, pokok urip ke nglakoni sing apik lah, lillahi ta'ala. Wis. Bena Pak, bena. Ada seorang waliyah. Waliyah itu ada seorang wali dari golongan wanita. Ini untuk ibu-ibu. Perhatikan baik-baik nih. Waliyah. Beliau itu pengantin baru begitulah ya, pengantin baru terus melayani suami dengan baik, Ditanya sama sang suami, nek isi awal-awal kan ya muni dik ngono ya, nek sakniki napa Bu? Muni napa nek sakniki suami ini panjenengan napa? Mbah. Nah, Dek, saya mau tanya, tolong dijawab. Ya Mas, sebenarnya kau mencintaiku atau tidak? Ini ditakoni kong ini wong lanang kan, oh apa jenis wong wedok kan terus langsung, apalagi ini seorang waliyah, dia jawabnya begini. Saya jawab yang sesungguhnya atau yang biasa, yang jujur atau sing tidak jujur? Yang jujur toh. Kalau jujur Mas, saya itu tidak mencintai panjenengan. Loh, nah terus selama ini kenapa kau mau menikah denganku? Kenapa kau mau melayaniku? Kenapa engkau luar biasa taat, solihah dan sebagainya? Kenapa? Iya, sebab cintaku telah habis untuk Allah. Dan Allah sang kekasihku itulah yang perintah agar aku melayanimu wahai suami. Jadi disimpulkan seorang istri melayani suami adalah lillahi
Cetha, cetha wila-wila. Gantian Bu, jenengan takon sama suami, Pak, jane aku ayu tuh ora tuh Pak. Iki nek bangsa penganten 3 tahun, 5 tahun ya jawabane ayu. Nek wis 20 tahun, mene takone Pak, jane aku ke lemu ora to Pak? Jawab apa none kleru. Ora apa none mosok yo ngapusi. Udah jadi lanjut Islam. Intinya kembali lagi ke tema. Kembali lagi ke tema. Udah simpel aja wis Pak. Tiap hari kita ini ketemu sama manusia. Silahkan berbuat baik kepada manusia. Tapi putus asa lah. Jangan mengharap dia. Kita mengharapnya kepada siapa? Allah. Bun. Jadi putus asa baik atau jelek? Jawab, putus asa baik atau jelek? Baik atau jelek? Pokoknya nek sampean muni baik, saya bilang jelek. Nek sampean bilang jelek, saya bilang baik. Baik kalau putus asa itu putus dari mengharap makhluk. Jelek kalau putus asa itu kita tidak berharap kepada Allah. Ojo nunggu kepepet Pak, asli Pak. Sakit ya, berobat sana tidak sembuh, sini tidak sembuh, situ tidak sembuh. Oh kayak ini ono rekomendasi, oh kui kon ngombe telek. Kan jenenge wong loro kepengin mari kon obatnya aneh-aneh ngerti mboten. Kon ngombe telek garing cecek ngadeg. Walah apa maneh. Apa? Dah usah, pokoknya kita ini yang normal-normal aja. Tapi juga jangan mengharap kepada obat, bukan pula kepada dokter. Habis itu ya, biasanya kalau orang mengandalkan dokter A, dokter B, dokter C, obat A, obat B, obat C, suwi ora mari terus akhir-akhir mending ini. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku berharap. Ternyata Engkaulah yang menyembuhkan. Ki cara malaikat iso guyon ngomong ini. Lah wit wingi ming ndi? Maka janjane ini ngaji berat atau ringan toh Pak? Ringan atau berat Bu? Berat atau ringan? Ringan, sing berat prakteknya bener. Masya Allah. Sudah maghrib? Nah, belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini belum sempat berdoa panjang. Ya, kita doa pendek enggak apa-apa. Wis intine gitu. Pokok setiap orang yang hatinya itu adalah interaksi kepada Allah. Kalau dalam kitab tasawuf namanya sir, Pak. Sir itu dialog pribadi banget antara panjenengan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah kasih hadiah di setiap ujian yang ada. Kalau tadi Sayyidah Maryam dikasih hadiah apa? Begitu lahir siapa? Siapa? Yang lahir dari Sayyidah Maryam siapa? Nabi Isa. Dua anak kok Nabi, senengane koyo ngopong, dua anak apal Quran seneng. Dan masih bayi sudah bisa bicara, langsung beres semua urusan. Padahal tidak bicara sama siapa-siapa lu Sayyidah Maryam. Karo Gusti Allah tok. Gusti Allah jawab lewat putra yang baru lahir bisa bicara. Kilo nek cara Gusti Allah sing nolong. Coba nek model kaya dhewe, ana apa-apa berak-berek rono-rono, mumet jawabane. Cetha wila-wila. Dah, mari kita tutup. Insyaallah ketemu lagi saya pokoknya insya Allah tak istiqomahkan. Moga-moga Allah nolong setiap Jumat pagi ke sini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد إذا ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اجعلنا يا الله jadikan kami semua ya Allah a'inna Allahumma a'inna ya Allah tolong kami ala dzikrika hati ini untuk senantiasa zikir kepada Engkau dimanapun, kapanpun, dalam setiap kondisi apapun, jadikan hati kami masing-masing ini tertaut kepada Engkau. Selalu berbunyi zikir-zikir kepada Engkau ya Allah, dengan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, dan terus hati ini berzikir kepada Engkau ya Allah, tanpa putus ya Allah ya Rahman. Ya Rahmani Rahim, yang terjadi biarlah terjadi. Kehidupan dunia ini biar sesuai apa yang Kau aturkan ya Allah. Tapi hati ini ya Allah ya Rahmani Rahim, jangan sampai putus dari Engkau ya Allah. A'inna ala dzikrika, Engkau tolong untuk selalu zikir kepada Engkau. Wa syukrika ya Allah, Engkau tolong hati ini senantiasa syukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik ya Allah, hari-hari kami adalah hari-hari membenahi ibadah-ibadah kami. Allah maj'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. Sebagai penutup, saya sudah sampai sini, berarti saya nganggep panjenengan sedulur. Kapan-kapan kalau pas ke Semarang, lewat Semarang, mbok mampir di Semarang, walau tidak ada saya, insya Allah tempatnya ada. Maksudnya mampir, pokoknya mampir ke Semarang. Nama desanya Sadeng deket Greenwood, udah mampir pinggir jalan. Insya Allah saya punya kopi yang warnanya hitam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.